Biarlah kitab suci kita terbuka di hadapan kita, dan kita berdoa minta hikmat Tuhan untuk menolong kita membaca dan merenungkan sabdanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, 53 tahun 2 hari itulah waktu anugerah-Mu bagi sahabat terkasih kami Alexander Nexon Aguste Comte. Sekarang dia sudah beristirahat. Dan kepada kami keluarga yang masih hidup, kami rindu untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-31. Beginilah bunyi firman Allah. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala sesuatu yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak akan juga mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah jauh bacaan firman Allah untuk kita sekalian. Dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang setia mendengarkan kebenaran firman Allah, setia memelihara, setia melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Mengawali renungan kita, refleksi terhadap bacaan firman ini, baiklah lebih dahulu kita mendengarkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan oleh vokal grup keluarga dari Osmok.
keluarga besar Tei, Mole, Mama Ning, Oma dan seluruh rumpun keluarga terkait dan seluruh sahabat-sahabat Tuhan yang hadir dalam ibadah penguburan saat ini. Selamat siang dan salam. Salam. Ya, kita tidak pernah menyangka bahwa 53 tahun itulah menjadi bahagian dan kesempatan hidup dari kekasih kita Alexander. Dan sebagai saat yang terakhir dia dapat berkomunikasi dengan istri terkasih. Memang kalau kita belajar di dalam kitab suci, dalam kitab Ayub pasalnya yang ke-14 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6, tak satu pun di antara kita manusia yang tahu secara persis berapa hari kita ada di bumi ini, berapa bulan kita berada di bumi, dan kemudian kita akan kembali kepada pemilik hidup kita. Hanya ada satu pribadi yang mengetahui itu dengan pasti. Dia itu adalah Tuhan. Dan Tuhan yang telah kita sembah dan kita imani itu telah berkarya dengan begitu hebat untuk keselamatan hidup kita. Kalau kita belajar di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 14, paling kurang ada 3 langkah yang dilakukan oleh Allah demi dan untuk keselamatan kita. Pertama, Allah mesti meninggalkan tata surgawi dan memasuki dunia dan berjumpa dengan kita umat manusia yang berdosa dalam diri Yesus Kristus, supaya mengerjakan karya pengudusan dan penebusan atas dosa kita. Kenapa Allah harus menguduskan kehidupan kita? Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus. Karena itu semua kita yang mau menghampiri Dia dan yang mau menyembah Dia harus menyembah Dia di dalam kekudusan. Kalau kita belajar di dalam Mazmur pasal 24 misalnya, siapa yang mau naik ke atas gunung Tuhan? Gunung Tuhan ini orang-orang Israel menyebutnya sebagai Sion, tempat di mana bait Allah itu ada, dan bait Allah itu sebagai gambaran lambang dari tempat kehadiran Allah untuk berjumpa dengan umat manusia. Dan karena itu siapa yang mau naik ke gunung Sion, ke gunung Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan, dia mesti naik dengan tangan yang bersih dan hati yang murni. Kita tidak bisa menghampiri Allah dalam kehidupan kita yang tidak kudus. Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus. Karenanya kita harus menghampiri Dia dalam kekudusan hidup. Itulah sebabnya Yesus Kristus harus mengerjakan pekerjaan pengudusan bagi kehidupan kita. Bukan saja Dia menguduskan kita, tapi Dia juga mengampuni dosa kita. Sebab kalau dosa kita tidak diampuni, bagian kita adalah maut. Roma 6 ayatnya yang ke-23. Dan tidak ada pribadi yang sehebat selain Yesus Kristus yang bisa mengerjakan pekerjaan yang begitu besar untuk keselamatan umat manusia. Itulah sebabnya kitab suci terus menyerukan, percaya kepada Yesus, karena Dialah juru selamat dan penebusmu. Kalau tidak ada yang mengampuni dosa kita, bagian kita tetap ada dalam kematian kekal. Selanjutnya kita diperintahkan untuk sungguh-sungguh setia dan beriman kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita umat manusia. Kalau kita belajar di dalam kitab suci tadi, di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-16, kita mendapati ada satu pribadi yang ternyata selama hidup di dalam dunia, dia tidak tahu dengan Tuhan. Dia menutup telinganya terhadap pemberitaan Allah. Firman Allah diberitakan dia tidak sudi untuk mendengar. Yang dia kerjakan adalah menyenangkan dirinya supaya dia merasa puas
dirinya. Dan dia juga menutup mata terhadap orang-orang yang menderita yang saat itu ada di hadiratnya. Coba kita perhatikan bacaan tadi. Lazarus yang miskin yang digambarkan sebagai pribadi yang sudah ada di dekat meja orang itu tidak dipedulikan. Tapi apa gerangan yang terjadi terhadap orang-orang yang selama hidupnya di dunia ini? Dia adalah orang yang kenik batu. Ya. Coba perhatikan gambaran hidup yang diingatkan oleh firman Allah. Orang-orang yang selama hidup kalau kenik batu, mati sana dapat apa-apa. Ya. Itu jelas. Dikatakan bahwa bekas basah dari jari Lazarus pun tidak dapat menyentuh lidahnya. Ada yang kenik batu di sini bertobat. Karena kalau kita tidak bertobat, bekas jari yang basah pun tidak akan menyentuh lidah kita. Amin. Di dunia ini, saudara-saudara kan jujur son bakutai. Ada yang suka bangun rumah mewah, suka pasang keramik, tapi ketika keramik baru keluar, dia beli keramik baru, datang tetes keramik lama bernapas sesak setengah mati di bawah. Dia sonde-node dengan sesamanya yang mengalami penderitaan. Tapi coba perhatikan kesaksian kitab suci tadi. Mati, bekas jari basah pun tidak dapat menyentuh lidah kita. Surasa. Itulah sebabnya pujian vokal grup tadi, teman-teman supir mengatakan, sebelum napas lepas dari raga ini, bertobat. Termasuk bertobat dari kenik batu. Bukan saja bertobat dari kenik batu, tapi juga tidak suka mendengarkan Injil. Coba perhatikan baik-baik bacaan kitab suci tadi. Orang kaya itu setelah meninggal berada di tempat di jurang yang tak terseberangi, yang sangat dalam dan tak terseberangi. Lalu kemudian dia bilang begini, Bapak Abraham, kalau begitu tolong beritahukan kepada Lazarus supaya dia kembali, karena ada 5 orang saudara yang masih hidup di rumahku, dong sama model dengan beta. Sama model, kenik batu dan tutup telinga terhadap pemberitaan Injil. Mereka harus ditolong, harus diselamatkan. Tapi apa yang dikatakan oleh Bapak Abraham kepada mereka? Oh tidak, di sana sudah ada kesaksian para nabi. Firman Allah sudah tersedia. Kalau mereka dengar, mereka percaya, mereka bertobat, mati mereka tidak ada penderitaan, tapi ada di dalam kekekalan. Ada yang hari Minggu, dia ke rumah di pinggir gereja. Lonceng gereja bunyi juga, tuli. Ingat, ketulianmu akan mengantarkan engkau masuk jurang terdalam. Firman Allah tidak main-main dengan kita. Banyak orang Kristen yang tidak tahu dengan pemberitaan firman. Lu boleh omong, ya betul. Sebagai pendeta kami harus bicara. Sebab buktinya orang tidak mendengar kesaksian para nabi dan pemberitaan Musa mati di jurang terdalam. Dan itulah sebabnya gereja Tuhan terus berseru meminta pertobatan kepada umat manusia. Sebab kalau kita tidak mengalami pertobatan dan kita tidak benar-benar ada pada jalan Tuhan, bagian kita ada di jurang terdalam. Karena itu berhenti dengan kenik batu, berhenti dengan
binasa, ya. Yang lain sudah menderita sekarang di jurang yang terdalam. Kita yang masih hidup, yang masih punya kesempatan untuk mendengarkan Injil, bukalah telingamu baik-baik dan dengar kebenaran Injil Allah. Hari ini adalah kesempatan kita, bukan besok. Besok itu bukan waktu kita. Kita tidak memiliki waktu. Kita hanya menyelenggarakan waktu pemberian Tuhan. Sehingga Rasul Paulus katakan, jika aku harus hidup, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Sebentar kita akan pulang. Kalau selama ini ada yang kenik batu seperti kisah tadi, segera bertobat dan hidup saling mengasihi seorang dengan yang lain. Kalau selama ini kita tidak membuka telinga kita terhadap pemberitaan dan kita tidak menghidupkan mesbah keluarga kita untuk setia kepada Tuhan, segera lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Sebab kita tidak tahu apakah besok kita masih ada. Banyak orang yang hari ini kita berjumpa di tempat orang mati, besok kita dengar sonde ada lain. Karena itu, selagi waktu ini masih ada pada kita, gunakan dan manfaatkan itu. Hari ini ada 3 pujian yang kita sudah dengar, yang mengumumkan kepada kita, segera arahkan hidup kita benar-benar kepada Tuhan dan bertobat sebelum kita mengalami kematian. Betul, masa orang sudah mati baru bertobat? Dan ingat, jangan berpikir bilang begini, kan nanti kita matikan habis. Tidak. Dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-7 dan 9, dalam ibadah penghiburan malam pertama, saya sudah menunjukkan bahwa firman Allah menunjuk kepada kita bahwa hidup kita dan mati kita itu ada dalam pengawasan Tuhan. Urusan kita dengan Tuhan itu tidak pernah selesai. Urusan kita dengan istri kita, dengan suami kita, dengan tetangga kita, dengan orang-orang yang kita kasih, bisa selesai di sini untuk sementara waktu. Tapi ingat, dalam pertama Tesalonika dengan jelas digambarkan bahwa nanti ada reuni akbar di mana kita akan berjumpa di dalam kekekalan, dan itu perjumpaan yang bersifat tetap dan abadi. Sekarang ini dalam Ibrani pasal 11, kita sebagai para musafir yang sedang mengalami sebuah ziarah, karena kita sedang mencari sebuah kota yang didirikan oleh Tuhan, yaitu sorga rumah Bapa. Dan di dalam Injil Yohanes 14 ayat 2 dan 3, yang menyediakan rumah bagi setiap orang percaya itu, pribadi itu bernama Yesus Kristus. Karena itu harus percaya kepada Yesus, karena Dia satu-satunya yang menggantikan di saat kemah kita di bumi ini dibongkar. Yesuslah yang menggantikan kemah dengan rumah di sorga. Injil Yohanes 14 ayatnya yang kedua. Dia yang kasih kala maut, lalu Dia bikin rumah kasih kita. Tidak ada yang bisa menyediakan itu. Dia yang berasal dari sorga, Dia sudah turun dari sorga berjumpa dengan kita, dan Dia sudah kembali ke sorga, dan Dia sambut kita dalam kemuliaannya. Injil Yohanes 17 ayat ke-24 katakan, semua kita yang percaya kepada Dia pasti lihat kemuliaannya secara langsung di dalam sorga rumah Bapa. Kalau percaya Dia, kalau sonde mau bilang apa lagi? Tuhan pasti memberkati seluruh umat Tuhan sekalian. Amin.